perlu diketahui bahwa pada saat ini negara bukan dalam keadaan baik-baik saja. Saya, Buyung S. Ishak dari Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia akan hadir dalam aksi 18.12 di depan Istana Presiden dengan tuntutan 1. Usut tuntas pembunuhan 6 syuhada. 2. Bebaskan IBHRS tanpa syarat. 3. Stop kriminalisasi ulama. Provokator, penyusup yang akan menggiring, ya. Saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya cuplikan ini ya. Kalau sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan ke Glodok, dilewatkan ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati. Nanti ketika demonstrannya lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran. Munarman, hati-hati dengan provokator. Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman menyatakan akan ada upaya segelintir pihak yang mencoba untuk menggiring masa aksi 18.12 ke Glodok. Saya mau sampaikan kepada demonstran, hati-hati, besok itu akan banyak provokator penyusup yang akan menggiring. Sudah ada skenario upaya menggiring para demonstran ke Glodok, ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati. Nanti ketika demonstran lewat di situ ada kelompok perusuh sudah disiapkan, akan membumi hanguskan. Tapi kesannya akan ditimpakan kepada demonstran, ujar Munarman. Jakarta, Kamis 17 Desember 2020. Ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya cuplikan ini ya. Kalau sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan ke Glodok, dilewatkan ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati. Nanti ketika demonstrannya lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran, kepada para tokoh-tokohnya. Hati-hati. Itu sudah baca, sudah ada arahan-arahan dari petugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah kepada Glodok. Ini bahaya menurut saya, mengarah ke kota, ya. Nah ini bahaya menurut saya. Ini perlu saya ingatkan kepada para demonstran, justru jangan mau ke situ, pulang masing-masing mencar aja, jangan mau diarahkan ke situ. Munarman menyebut, aksi yang akan melibatkan banyak orang itu tak lepas dari upaya penyusup yang akan menebar provokasi. Dirinya menegaskan, hal tersebut sudah terjadi berulang kali pada aksi demo serupa sebelumnya. Munarman menyebut, hal itu sebagai operasi bendera palsu yang ditujukan untuk mengkambing hitamkan para peserta aksi atau demonstran. Itu sudah ada arahan-arahan dari petugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah ke Glodok. Ini bahaya menurut saya. Saya ingatkan kepada para demonstran begitu pulang, masing-masing mencar aja, jangan mau diarahkan ke situ, ujarnya. Karena di situ sudah menunggu ya provokator-provokator mereka sebagaimana yang lalu ya, mereka sudah siapkan dari kalangan mereka sendiri untuk melakukan perusakan dan tindakan kriminal lainnya yang itu akan dibebankan kepada para tokoh-tokoh organisator demonstran ini. Dan itu bagi mereka memang cara-cara operasi seperti ini yang disebut dengan operasi dengan bendera palsu ya, false flag seperti ini sudah biasa mereka lakukan, menimpakan, mengkambing hitamkan pihak lain padahal mereka adalah pelakunya. Nah inilah kekejaman yang saya katakan tadi. Berhentilah kalian itu wahai penguasa bertindak kejam, memfitnah terhadap ulama dan umat Islam. Stop kejahatan-kejahatan seperti itu. Seperti diketahui, aksi 18.12 bersama anak NKRI bertajuk Tegakkan Keadilan. Selamatkan NKRI. Aksi ini akan dihadiri berbagai organisasi masyarakat, diantaranya Front Pembela Islam, GNPF Ulama, PA212 dan masih banyak yang lainnya. Mereka menuntut penuntasan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam dan pembebasan Habib Rizik Syihab.
Berikut ini 4 hal tentang rencana demo aksi 18-12 tersebut. NKRI, dan insya Allah saya akan hadir di sana untuk melanjutkan perjuangan kita semua demi tegaknya keadilan. Siapapun eksekutor dan aktor intelektual dari pembunuhan 6 syuhada harus diungkap sampai tuntas dan terbuka untuk rakyat Indonesia. Oleh karenanya, teruslah berjuang untuk tegaknya keadilan demi selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa, bagi yang hadir, tetap wajib jaga protokol kesehatan, wajib pakai masker, jaga jarak, jaga wudhu, dan harus tertib dan jaga kebersihan. Tunjukkan akhlak kita di mata umat Islam, di mata rakyat Indonesia, dan di mata dunia. Teruslah berjuang demi tegaknya keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1. Tuntutan massa. Massa menuntut aparatur mengungkapkan peristiwa penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam yang diduga melibatkan beberapa personel kepolisian. Siapapun eksekutor dan aktor intelektual dari pembunuhan 6 syuhada harus diungkap sampai tuntas dan terbuka untuk rakyat Indonesia, ujar Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212, Slamet Ma'arif. Selain itu, pendemo akan mengajukan tuntutan pembebasan tanpa syarat bagi pimpinan Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik Syihab yang menjadi tersangka kasus kerumunan. Massa juga akan melayangkan sejumlah seruan seperti pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. 2. Polda Metro Jaya tak mengeluarkan izin unjuk rasa. Terkait dengan rencana itu kan katanya, kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya, salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Jadi sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, ada perda, ada pergub, dan ada instruksi daripada gubernur, seruan dari gubernur. Itu nanti akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan. Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk demo FPI ini. Untuk antisipasi, kepolisian tetap menerjunkan personel ke lapangan. 3. Operasi kemanusiaan. Polda Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan operasi kemanusiaan untuk menghadapi aksi 18-12. Operasi ini disebut menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya kerumunan. Mulai dari Bekasi, dari daerah kita sampaikan, kalau ada kerumunan massa tidak boleh ada, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus. 4. Klaim soal protokol kesehatan. Ketua PA212, Slamet Ma'arif mengatakan, demo aksi 18-12 akan dilakukan dengan protokol kesehatan. Ia mengatakan, massa bakal menjaga protokol demi mencegah meluasnya virus corona. Pendemo juga akan menggunakan masker dan menjaga jarak.